Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, mintakan kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dia jelaskan kepada kami apa warnanya. Warnanya lain. Bulunya lain, Pak. Iya. Qala innahu, tu bertanyalah Nabi Musa ke Allah doh. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Allah berfirman, sesungguhnya dia berkata, Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, yang dimaksudkan adalah sapi yang kuning tua. Maksudnya kuning yang pakai. Lah jadi bahasa Arab, faqi'un, pakai bahasa Minang. Ya? Jadi asalnya dari bahasa Arab tuh, bahasa kita tuh kuning yang pakai itu faqi'un bahasa Arabnya. Kan canggih bahasa Minang tuh. Banyak bahasa Minang tuh dari bahasa Arab. Ya. Apa banyak sekali. Apa kemarin tuh yang saya tercengang, "Oi, itu bahasa Minang bahasa Arab sebenarnya tuh." Ya. Apa tuh kemarin tuh? Kalau Dewat itu lah bahasa kuno, rupanya itu bahasa Arab rupanya. Sarkotok mungkin. Sarkotok itu jadi Pak. Sirwalun kotok. Itu bahasa Arab tuh Pak, sarkotok tuh. Sirwalun kotok, maksudnya celana potong. Celana potong. Jadi sirwal itu sarawak. Sirwal bahasa Arab tuh Bu. Sirwal kotok potong. Jadi sarokotok kalau salah. Apa saya? Aduh, apa kemarin tuh? Ya, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya pun tidak ada. Canggihnya orang Minang yang justru mengadopsi bahasa Arab itu jadi bahasa Minang. Nah, salah satu contohnya kalau orang Periaman pisau itu apa adiknya Bu? Sakin. Itu. Sakin itu bahasa Arab tuh. Sikin. Nah, canggih orang Periaman kena. Bahasa Arab. Kemudian kuning pakai launuha tasurun nazirin, sehingga orang yang melihatnya itu senang. Kamu akan dicari itu. Sapi tidak tua, tidak muda. Kemudian warnanya kuning pakai. Itu susah. Tapi tidak puas juga dia. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, mintakanlah kepada Tuhanmu untuk dijelaskan kepada kami apa dia sebenarnya. Hakikat yang sebenar-benarnya yang lebih jelas. Innal baqara tasyabaha alaina. Karena sapi-sapi itu membuat samar bagi kami, tidak jelas gitu, belum terlalu jelas bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Untuk mereka mengucapkan insyaallah di ujungnya. Dan sesungguhnya kami insyaallah kali ini, kalau sudah dijelaskan kali ini, kami akan mendapatkan petunjuk. Tentu minta pula Nabi Musa dulu berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini sapi yang bagaimana? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sapi yang dimaksudkan itu yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Nah, Ibu, kalau dulu kan kita lihat sapi itu sekurang-kurangnya digunakan, atau kabau sapi sejenis itu untuk membajak sawah kan. Kalau sekarang tidak ada lagi. Waktu saya kecil-kecil dulu masih saya lihat. Jangankan mungkin 10 tahun yang lalu masih tidak, wah. Bahkan di sebagian negeri yang ada juga masih pakai sapi. Di Mesir itu waktu saya lihat ada juga baru yang pakai itu. Kemudian untuk mengairi tanah itu diambilnya dari, ini kan kejadian Mesir kan? Ini sudah di Palestina. Diambil air dari sungai, kemudian disiramkan ke sawahnya atau ke tanam-tanamannya, itu dibawa dengan sapi. Nah, sapi kali ini nih sapi manja, kerjanya cuma makan tidur seperti sapi kita sekarang ini lah. Ya, kerjanya cuma makan tidur saja. Warnanya kuning pekat,
indah begitu, bikin orang senang. Kemudian dia tak pernah bekerja-kerja, tidak membawa air dan juga tidak membajak sawah. Musallamatul la syata fiha, sapi sehat dan tanpa belang. Tak ada belangnya, betul-betul kuning semuanya. Maka dicari. Kemudian qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenar-benarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Kenapa? Kamu akan dicari. Ternyata di dunia sapi itu cuma 1 ekor saja. Ya, 1 ekor saja. Karena kriterianya susah sekali. Siapa yang punya anak sapi? Ini ibu, bapak kita jelaskan. Cerita tidak ada di Quran, ceritanya ada di hadis atau Israiliyat, yang Israiliyatnya itu mendukung ini sejalan. Dari mana asalnya sapi itu? Kok tidak diceritakan? Inilah kelebihan mukjizat Al-Quran itu, ibu. Sesuatu yang jelas tak perlu dijelaskan lagi. Kalau Allah parah, tak perlu dia kisah teror itu. Ini dari mana sapinya? Jadi ada di Bani Israel itu seorang anak ini remaja, ya, kira-kira mungkin umurnya 12 tahun lagi itu atau 15 tahun. Anak ini terkenal sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Dia anak yatim, ayahnya tidak ada lagi, ya. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, remaja begitu, ibunya teringat dulu ayahnya ini seorang laki-laki soleh. Waktu dia akan meninggal, ya, dia tidak punya apa-apa, cuma punya seekor sapi saja betina, ya. Kemudian karena juga istrinya mengasuh anaknya, waktu itu anaknya ini belum lahir, meninggal, ya, atau anaknya masih kecil begitu. Kemudian sebelum dia meninggal, dia lepaskanlah sapi ini. Ya Allah, aku serahkan pemeliharaan sapi ini kepada engkau, dan kembalikanlah sapi ini nanti kepada anakku ketika dia membutuhkan. Dia lepaskan saja ke padang sabana itu. Jadi ibu, di negeri Arab itu tidak ada hutan seperti kita, cuma hutan-hutan apa gitu, lepas saja begitu, hutan kecil. Dan dia cari makan sendiri, minum sendiri begitu. Karena Allah yang memeliharanya, tumbuh sapi ini dengan bagus, baik gitu, besar, gemuk, indah bentuknya, tidak seperti sapi-sapi yang lain gitu kan. Kemudian sudah banyak orang ingin menangkapnya, tapi tidak bisa-bisa. Tidak ada bisa-bisa. Dan Allah memeliharanya kan. Dan di sini ibu, pertama ada pelajaran yang sangat luar biasa di sini. Anak ini anak yang berbakti kepada ibunya. Allah memelihara seorang anak yang soleh dan mengabdi kepada, patuh, taat kepada ibunya. Kemudian yang kedua, ayahnya itu adalah orang soleh. Sering kita berulang-ulang sampaikan ibu, kesolehan orang tua akan membawa dampak positif kebaikan untuk anak cucunya ke bawah. Ada beberapa cerita dalam Al-Quran, di antaranya cerita yang ada dalam surah Al-Kahfi, dan satu lagi yang ini nih. Jadi ayahnya orang soleh, dipelihara oleh Allah, anaknya juga soleh. Walaupun dia tak pernah bertemu dengan anaknya, kita tahu mendidiknya cuma sejenak saja ketika di akhir hayatnya, karena cepat meninggalnya. Ketika anak ini sudah dewasa, remaja lah begitu, dia membutuhkan biaya untuk hidupnya. Kemudian tidak ada yang dimiliki oleh ibunya selain dia teringat pesan suaminya dulu. Kemudian disuruhnya lah anak ini carilah sapi yang ditinggalkan ayahmu dulu, dilepaskan di padang sabana itu. Kata anaknya, bagaimana saya akan mendapatkannya seluas ini padang? Ya, apa kata ibunya? Sebagaimana ayahmu dulu menyerahkannya kepada Allah, minta lagi kepada Allah seperti itu. Kemudian pergilah anak ini, patuh kepada ibunya. Dia pergi ke padang pasir begitu, padang sabana. Ya Allah, sebagaimana ayahku dulu menyerahkan sapi kepada engkau,
kembalikanlah kepada aku sapi itu lagi. Tiba-tiba ibu dari padang-padang pasir yang ada tumbuh-tumbuhan sedikit tu, datang sapi itu, kucuk, datang kepada dia gitu. Patuh saja. Orang selama ini memburu sapi itu nak dapat, ni datang saya sendiri. Patuh dia. Dibawanya lah pulang. Pas pula terjadi peristiwa Bani Israel ini. Orang cari-carikan kemari, mana ada sapi. Dia punya. Ini sapi yang kita cari-cari. Sekali belilah ini. Baik, silakan. Tapi harganya mahal. Ini sapi istimewa ni. Sapi tak pernah kerja-kerja, kemudian indah sekali, dan umurnya gemuk lagi, besar, sehat walafiat. Ini betul yang dicari, yang disuruh oleh Musa olehnya. Kemudian disembelihlah sapi itu. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Bu, kan yang membunuh satu orang kan, tapi Allah katakan di sini kalian seluruhnya membunuh. Kenapa begitu? Karena seluruhnya berangan-angan akan dapat warisan dari harta banyak tu. Untuk dia lakukan. Anak tadi itu enggak kok, paman kok. Mereka semuanya saling tuduh menuduh membunuh orang tadi itu. Lalu Allah bukakan. Jadi seolah-olah seluruhnya ikut andil dalam pembunuhan itu. Nah, Ibu, kalau kita melakukan perbuatan jahat, kemudian kita setuju dengan kejahatan itu, walaupun kita tidak melakukannya, maka dianggap kita sama. Banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Umat Nabi Soleh itu dihancurkan oleh Allah seluruhnya, padahal yang jadi penjahat utamanya cuma 9, tis'atu rohtin. Itu yang anehnya Ibu, 9 naga. Zaman Nabi Soleh sudah ada 9 naga juga. Itulah yang saya herannya Ibu, Pak. Sekarang 9 juga. Zaman Nabi Soleh disebutkan betul di Al-Quran, tis'atu 9, rohtin orang. Orangnya itu apa? Para pemimpin mereka, malah orang-orang kayanya, pendana kezoliman. Dia tuh yang berbuat kejahatan. Itu tuh yang membunuh onta Nabi Soleh cuma 1 orang saja, tetapi semuanya dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena seluruhnya menyetujui, diam saja terhadap kemungkaran itu, tidak ada mengingkari. Dihabisi oleh Allah seluruhnya. Umat Nabi Lut apalagi, Bu, saya ingat umat Nabi Lut itu tak ada lesbi. Yang ada laki-laki sama laki-laki saja, tak ada perempuan sama perempuan. Tapi kenapa perempuannya dihabisi juga? Karena dia menyetujui perbuatan laki-laki, padahal merugikan dia. Setujulah. Lihat saja sekarang yang mendukung LGBT itu sebagiannya bukan orang LGBT. Di antara contohnya itu ada pula dosen-dosen, dosen agama bahkan dia dukung LGBT itu. Ada namanya Musdah Mulia. Ibu cari saya nanti di YouTube lah. Dia itu orang baik-baik sebenarnya. Maksudnya tidak pelaku itu, tapi dia mendukung, mengakui. Entah apa lah. Makanya sekurang-kurangnya ketika kita tidak mampu untuk merubah, mengingkari dalam hati. Yang kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia robah dengan tangan. Tangan itu kekuasaan. Bapak yang punya kuasa kepada anak, tahan, jangan lakukan ini. Enggak dididik, saya nak melakukan. Bahkan sekarang tuh anaknya narkoba, banggal sampai bagian. La haula wa quwwata illa billah. Kalau tak mampu, dengan lidah sekurang-kurangnya beri nasihat. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya Allah. Sebenarnya saya tak setuju dengan itu, cuma tak mampu untuk merubahnya. Kita berlepas diri dari perbuatan mereka. Ini Bani Israel dianggap seolah-olah mereka seluruhnya membunuh. Kenapa? Ya encaklah mati gaya ko.
tapi bagian kok bisa dibagi-bagi rentonya. Itulah kira-kira ya. Dianggap mereka seluruhnya ikut dalam pembunuhan itu.